Shalom, selamat malam. Ini kesempatan yang sangat indah bagi saya untuk berbagi informasi tentang satu topik yang mungkin sering kita dengar, tetapi jarang kita dapatkan kesempatan sebagaimana kelompok komunitas-komunitas tertentu, misalnya mereka yang berkecimpung di bidang pertahanan, keamanan, mungkin lebih punya akses yang lebih banyak. Karena itu ini kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua, dan judul yang diberikan pada saya oleh IPKRC adalah masyarakat Kristen dan bela negara. Nah, saya izin untuk share dulu. Saya coba cek apakah sudah kelihatan. Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah, Pak. Khusus Bu Esther tadi menyebut Sumba Barat Daya. Salam Bu, karena Ibu di Jakarta, kapan-kapan kita bisa ketemu. Oh iya, Pak. Bincang-bincang apa yang bisa kita lihat di Sumba. Saya kebetulan lahir di SPD, Bu. Oh iya, makanya kok ada AT-nya berarti, Pak. Iya, benar. Masih Tapi sama untuk harga AT, Pak. untuk hari ini bilateral discussion kita tunda ya. Baik, ini judul yang diberikan oleh IPKRC dan izinkan saya untuk menyampaikan dua bagian itu. Jadi kalau lihat judul tadi masyarakat Kristen dan bela negara, maka dua variabel ini, dua isu besar ini akan saya usahakan untuk menguraikan satu persatu. Tapi sebelum itu, karena ini hari terakhir dari training of trainers politik atau pendidikan politik yang diikuti peserta dalam 6 seri, dan ini adalah hari terakhir, saya ingin memulai satu quotes, yakni kaitan dengan training itu. Albert Einstein mengatakan bahwa kalau kamu berhenti belajar, kamu mulai untuk mati, katanya. Once you stop learning, you start dying. Jadi memang tiap hari itu kita harus tetap belajar, apapun itu. Bahkan di dalam Alkitab sangat banyak nasihat-nasihat bagi umat Kristen untuk tetap belajar, tetap berada di dalam fase-fase pendidikan. Misalnya Amsal 10 ayat 17 misalnya. Siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Jadi kalau kita mengindahkan didikan atau pendidikan, kita boleh perluas, kita menuju jalan kehidupan. Amsal 13 ayat 18, kemiskinan menimpa orang yang mengabaikan pendidikan. Dunia terlalu luas, maka ilmu untuk kita bisa mengerti dunia yang luas ini sangat kompleks, sehingga kalau kita merasa sudah tahu itu, sesungguhnya kita adalah orang yang paling kehilangan kesempatan. Ini pengantar. Maka sekarang mari kita lihat diri kita sebagai masyarakat Kristen. Para peserta, para pendamping yang ada, dan juga saya yang menyampaikan materi adalah representasi masyarakat Kristen. Jadi kita bicara malam ini tentang who we are, siapa kita.
Kalau masyarakat Kristen dalam konteks negara, kita bisa lihat beberapa literatur, misalnya yang disampaikan John Locke, atau yang disampaikan filsuf Aristoteles, bahkan Plato, dan sebagainya. Bahwa negara itu adalah lembaga yang merupakan hasil perjanjian, di dalamnya ada anggota masyarakat. Aristoteles mengatakan negara itu kumpulan masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama, yakni kebaikan warganya. Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat negara itu dari dua perspektif, sebagai organisasi dan sebagai kelompok sosial. Ketika itu sebagai organisasi, maka fokusnya adalah mereka yang berada di satu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi secara sah. Dan ada mekanisme yang mengatur sehingga memaksa masyarakat untuk taat. Sebagai kelompok sosial, jadi negara juga, kalau tadi organisasi itu abstrak, tapi ketika itu menjadi sebuah yang tangible, yang nyata, maka menurut KBBI tadi, negara adalah kelompok sosial yang mendiami suatu wilayah, yang berada di bawah suatu pemerintahan, suatu lembaga politik, di mana ada kekuasaan dan ada kedaulatan serta memiliki tujuan nasional. Ini batasan yang dapat kita temukan dalam beberapa sumber untuk memahami. Tapi malam ini pengantar saja untuk masuk pada materi yang sesungguhnya. Nah, apa itu tujuan negara? Dalam UUD 45 alinea keempat sangat jelas kita lihat di sana ada 4 tujuan nasional itu, yakni pertama melindungi segenap bangsa Indonesia, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia. Tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan Plato, yakni memajukan kesusilaan manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial. Juga Machiavelli, ahli politik, yang mengatakan bahwa tujuan negara itu memperluas kekuasaan. Makanya kita lihat sekarang Rusia serang Ukraina untuk menguasai Crimea, menguasai Donbas, dan sebagainya. Memperluas kekuasaan. Menjadikan negara itu jaya. Kita sedang menuju Indonesia Maju 2045. Supaya Indonesia itu jaya, besar. Nah, maka ini relevan dengan apa yang disebut atau dimaksudkan oleh Machiavelli. Saya masuk kepada warga negara. Nah, kita umat Kristen adalah bagian dari warga negara yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 mengatur warga negara itu memiliki 2 aspek, aspek hak warga negara, tetapi juga aspek kewajiban warga negara yang secara lengkap bisa kita lihat nanti pada beberapa pasal. Saya tidak akan sampaikan satu persatu karena ini bisa di Google nanti di Undang-Undang Dasar 45, Amandemen 1, 2, 3, dan 4, mulai pasal 27, 28A sampai terakhir, serta dan seterusnya, yang kalau kita hubungkan dengan warga negara sebagai individu, ada 30 hak dasar yang diatur oleh Piagam PBB, yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 diatur secara khusus dalam pasal 27 dan seluruh pasal atau ayat dari pasal 28.
para peserta yang saya hormati, selain hak tadi yang saya maksudkan, ada kewajiban-kewajiban dari warga negara. Salah satunya di dalam pasal yang sebutkan tadi, salah satunya dalam pasal 27 UUD 45 ayat 3, di situ salah satu kewajiban warga negara adalah ikut serta atau ikut dalam pembelahan negara. Nah, maka dari itu judul yang diberikan adalah menyangkut warga negara atau umat Kristen sebagai warga negara atau masyarakat Kristen dan bela negara. Jadi sesungguhnya pijakan dari materi malam ini sesungguhnya dari dua pasal UUD 45, pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 UUD 45 ayat 1 yang mengatakan bahwa warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Nah, saya bicara tentang masyarakat Kristen sebagai bagian dari warga negara. Ada 3 aspek utama ketika kita bicara warga negara, juga ketika kita bicara masyarakat Kristen. Pertama, ketika menyangkut warga negara, kita bicara tentang jati diri, identitas. Jadi kalau mengatakan saya warga negara Indonesia, maka identitas saya ini melekat dengan negara mana saya berada. Demikian pula sebagai masyarakat Kristen. Identitas kekristenan akan melekat di dalam diri kita sejak kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Maka identitas ini akan melekat. Karena itu hati-hati untuk menempatkan diri, karena identitas ini melekat di dalam diri kita, baik sebagai warga negara Indonesia, sekaligus sebagai masyarakat Kristen atau umat Kristen. Sehingga kalau kita tidak memperhatikan ini, maka akan banyak hal yang terjadi oleh karena perkataan kita yang tidak pada tempatnya atau karena tindakan kita yang tidak pada tempatnya. Inilah sebabnya kenapa kita bahas pentingnya membahas masyarakat Kristen sekaligus dalam konteks kenegaraan. Jadi baik dalam konteks keyakinan sekaligus di dalam konteks kenegaraan. Yang kedua, sebagai masyarakat Kristen sekaligus warga negara Indonesia, melekat nilai-nilai sosial yang mempersatukan, nilai-nilai pemersatu. Ketika bilang masyarakat Kristen ini tidak singular, ini plural. Ini menyangkut satu komunitas. Demikian pula ketika bicara warga negara Indonesia, tidak individu. Menyatu dengan keseluruhan warga negara Indonesia, apapun primordial statusnya. Nah, karena itu nilai-nilai pemersatu inilah yang ditempatkan pada posisi paling tinggi yang mengalahkan semua status yang lebih rendah, etnik, agama, golongan, dan sebagainya. Nah, demikian pula pada masyarakat Kristen. Ketika mengatakan masyarakat Kristen, maka status nilai-nilai yang lebih rendah dari itu mau tidak mau akan kita reduksikan demi status yang lebih besar sebagai masyarakat Kristen. Nah, baik sebagai masyarakat Kristen maupun warga negara, ada 2 yang melekat, yakni hak dan kewajiban seperti pada slide terdahulu yang sudah sampaikan. Khusus mengenai masyarakat Kristen,
kita semua sadari bahwa sejak negara ini diperjuangkan untuk merdeka sampai kulminasi 17 Agustus 45 yang beberapa waktu lagi akan kita rayakan ke-77 tahun Indonesia merdeka, masyarakat Kristen adalah bagian penting dari pembentukan bangsa sejak awal. Maka kita adalah ahli waris, sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Maka kita bertanggung jawab, karena kita bagian penting dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan kemerdekaan yang sudah kita rebut dan mengisi kemerdekaan serta membuat bangsa ini lebih maju dari waktu ke waktu. Kita sangat berterima kasih punya presiden yang sangat tulus tetapi visioner yang mengangkat visi Indonesia Maju 2045 yang mengkonkretkan tujuan negara, yakni Indonesia yang atau bangsa yang adil dan makmur. Adil dan makmur itu sangat makro, tetapi oleh presiden kita mengkonkretkan Indonesia Maju 2045. Ada target yang ditetapkan dan kita sama-sama menuju ke sana. Hanya orang yang tidak waras yang mau menghalang-halangi untuk kita capai Indonesia Maju 2045. Karena Indonesia Maju 2045 bukan untuk siapa-siapa. Itu untuk saya, untuk anak-anak saya, untuk turunan dari anak-anak saya. Demikian pula kita masing-masing. Nah, maka kita harus mengambil peran untuk masalah-masalah yang menyangkut kebangsaan. Sebagai orang Kristen harus terdepan dan jangan terlalu terpengaruh oleh mereka-mereka yang melemahkan semangat untuk membuat bangsa ini lebih nyaman. Bangsa ini menjadi rumah besar di mana setiap makhluk nyaman berada di dalam rumah besar itu. Nah, dasar-dasar Alkitabiah saya kira Bapak Ibu semua, apalagi ada yang latar belakang teologia, saya tidak akan kupas secara khusus, tetapi kenapa warga negara sangat penting di dalam sebuah negara, ada banyak referensi, tapi di sini saya ambil dua saja dulu, yakni bagaimana warga negara itu harus lebih berbahagia memberi bagi negara dan juga mengusahakan kesejahteraan bangsa. Nah, mari kita lihat siapa kita sebenarnya. Kita sering bicara orang Kristen itu 20%. Terus-menerus. Ini 20% angka ini sejak saya masih SMA udah dibicarakan. Masa sampai hari ini sampai tetap 20%. Kemarin saya berbicara dengan salah seorang satu orang pimpinan dari satu organisasi di bawah Perekat. Kami dua bicara, wah sesungguhnya Pak Yan, orang Kristen sekarang itu ada 29 juta lebih katanya. Maksudnya Kristen Protestan. Oh ya Pak. Nah, tapi baiklah itu angka klaim-klaim boleh. Ini saya pakai data yang ada di Kementerian Agama bulan Juli bulan ini tahun 2022 yang di sana tertera bahwa kalau kita lihat angka-angka dari Aceh sampai Papua, beberapa catatan penting untuk kita lihat signifikansinya kita. Sumatera Utara menyumbang sekitar 5,4 juta. Dari 58 juta lebih total penduduk di Sumatera ini, sorry. Kemudian dari Pulau Jawa, saya pikir dulu itu di Pulau Jawa banyak orang Kristen. Ternyata dari angkanya, ini hanya 2,3%.
dari 148,5 juta jiwa. Yakni tidak sampai 3,5 juta orang Kristen, Protestan yang ada di data Kementerian Agama. Kalimantan hanya 9%, lumayan, karena jumlah penduduk Kalimantan hanya 16 lebih juta jiwa. Sulawesi, Ibu Bapak sekalian, ini menyumbang 15,7%, puji Tuhan. Nusa Tenggara, nah, karena ada Bali, NTB, dan NTT, ini 13,7% dari total hampir 15 juta. Dan Maluku, Papua, itu 4,7 juta jiwa dari 8,7 juta. Sehingga total orang Kristen di Indonesia itu, atau masyarakat Kristen, 7,6% dari total penduduk Indonesia, atau 20,2 juta jiwa. Nah, saya juga mencatatkan malam ini beberapa daerah yang populasi masyarakat Kristen sangat kecil. Saya ambil di sini yang kurang dari 2%. Di Aceh misalnya, paling utara, ada 64.300 jiwa. Saya pikir dulu Aceh ini udah paling sedikit persentase umat Kristen. Ternyata Ibu Bapak sekalian, ada yang jauh lebih kritis, yakni di Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat itu jumlahnya hanya sekitar 0,26%. 0,5% pun tidak ada. Kemudian ada di beberapa daerah juga yang sangat kecil, atau ulangi, bahkan di Sumatera Selatan itu jauh lebih rendah persentasenya dibanding Nusa Tenggara Barat, yakni 0,097%. Nah, ini untuk kita lihat. Jadi 1% pun tidak ada, 0,0. Dan yang lain-lain itu ada di slide saya. Bisa nanti dilihat slide ini. Saya kira sudah dipegang oleh semua peserta. Jadi ada beberapa wilayah yang kurang dari 2%. Di dekatnya Sulawesi Utara misalnya 1,5%. Kemudian di Sulawesi Tenggara itu 1,7% dan sebagainya. Kalau kita lihat dari daerah-daerah yang sangat minim sekarang, mari kita lihat basis-basis Kristen di mana. Mulai dari utara, terima kasih pada Sumatera Utara yang menyumbang angka yang cukup besar di sana, di mana di Sulawesi, Sumatera Utara itu kita termasuk mayoritas kedua. Ya, mayoritas kedua di Sumatera Utara, kemudian di Maluku, kemudian di NTT. Saya pikir waktu itu di NTT itu masyarakat Kristen nomor 1. Ternyata di sana yang nomor 1 adalah Katolik. Nah, Ibu Bapak sekalian. Nah, terima kasih pada Sulawesi Utara dan Papua, di mana masyarakat Kristen mayoritas. Nah, maka ini yang kita harus lihat. Tetapi khusus untuk Papua dan NTT, saya buat catatan khusus. 2 wilayah besar ini ada catatan yang perlu kita renungkan bersama. Disitulah tempatnya daerah yang terbelakang, termiskin, dan angka stunting tertinggi. Setelah mengetahui ini, saya mengajak para peserta untuk kita lihat bela negara. Nah, bagian pertama dari bela negara, saya menyampaikan bagaimana standar pemerintah tentang bela negara, dan selanjutnya apakah ada yang non pemerintah. Nanti saya akan sampaikan pandangan saya sendiri. Nah,
Pertama, pada malam hari ini, kenapa kita yang di MUKI ini, atau kita perluas masyarakat Kristen harus mempelajari atau mendalami bela negara. Atau bahkan mungkin pertanyaannya saya spesifikkan lagi, kenapa harus bela negara? Ini kan udah abad 21. Masa sih bela negara? Karena bela negara ini adalah konsep sejak zaman Bung Karno, bela negara. Masa sampai sekarang sudah mau Indonesia maju abad 21, kita masih terus bicara bela negara. Ini yang sering saya ingatkan teman-teman saya di Kementerian Pertahanan, di TNI, untuk coba bicara bela negara dalam konteks abad 21. Cinta tanah air, rela berkorban, itu mulai tahun 45 sudah dibicarakan itu. Tanggal 21 Juli 2022 kita masih bicara lagi 5 nilai itu. Apa yang baru? Kita harus bicara konteks abad 21. Nah, menurut makanya tadi standar pemerintah, bela negara diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, di situ menyebutkan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi bela negara itu substansinya adalah menjamin kelangsungan hidup bangsa negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 ini yang sangat terbaru yang mengatur tentang bela negara, itu disebutkan di sana bahwa bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara. Ini memperluas definisi yang ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang oleh Undang-Undang Nomor 23 memperluas. Tetapi intinya tetap menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, dia tambahin di situ dari berbagai macam ancaman. Maka kita lihat di sini bela negara versi pemerintah terlalu digiring kepada pertahanan dan keamanan. Ini yang membuat saya dan teman-teman itu bela negara spektrumnya, dimensinya sangat luas. Bapak Ibu, tadi Bu Esther bicara itu bicara bela negara tadi Bu Esther. Tadi teman saya satu yang dari Sumatera Utara itu bicara bela negara. Tetapi kalau kita hadapkan pada perspektif teman-teman di Kementerian Pertahanan, bisa jadi itu menjadi perdebatan. Itu yang saya selalu angkat. Petani yang tetap setia menjamin pasokan pangan itu bela negara. Dan tentara tidak bisa ngajarin mereka. Nah, karena itu siapa yang ahlinya, biarlah dia yang berbicara. Dan tidak harus semua dikasih seragam hijau-hijau atau loreng. Karena bela negara itu tidak harus dilihat dari seragam apa yang dipakai. Nah, ini latar belakang pendidikan warga negara, pendidikan bela negara, berangkat dari tujuan nasional yang tadi saya sebutkan di alinea 4 pembukaan 45, lalu diperhadapkan dengan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, sehingga kualitas bangsa, baik secara individu maupun secara kolektif, harus lebih kuat ketimbang AGHT yang di sebelah kanan ini. Maka ini mengandung keharusan eksistensial dan konstitusional di mana setiap warga negara harus mengambil peran. Nah,
Ini dasar hukumnya, jadi kalau Bapak Ibu nanti mau lihat lebih lanjut mengenai bela negara, bisa lihat dari UUD 45, bisa lihat dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Silakan lihat juga bagaimana pengaturan mengenai hak asasi manusia, apakah bertentangan atau tidak. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pemberdayaan sumber daya nasional. Salah satu babnya adalah tentang bela negara. Nah, kalau kita lihat dari sisi landasan, salah satunya saya ambil landasan religius, sangat eksplisit pemaknaan bela negara bahwa keberhasilan perjuangan kemerdekaan Indonesia menurut bangsa Indonesia oleh para perumus konsepsi konstitusi waktu itu, ini sungguh-sungguh atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Eksplisit dalam alinea ketiga pembukaan UUD. Maka karena ini merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita wajib menghormati, kita wajib memelihara, merawat, dan kita wajib mengisinya, bahkan mempertahankan. Nah, nasib bangsa dan negara ke depan tidak semata-mata pada kekuatan duniawi, pada kekuatan manusia, tetapi harus dikuatkan dengan landasan keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai masyarakat Kristen? Kemerdekaan sudah dihadiahkan, diwariskan oleh pendahulu generasi sebelumnya kepada kita. Tugas kita adalah membuat legasi juga, membuat Indonesia ini harus menjadi negara maju. Ini yang tadi saya katakan, 5 nilai yang terus-menerus dibawa. Saya belum jadi tentara, ini nilai ini saya udah diajarkan waktu itu. Sampai hari ini saya udah pensiun, masih itu. Ini yang selalu saya kritisi. Jadi kita harus bicara apa yang membuat Indonesia supaya kita harus duduk sama tinggi, berdiri sama rendah dengan negara-negara maju, Korea Selatan, dengan Jepang, dengan Cina. Kita tidak usah bicara dengan Amerika terlalu jauh, tetapi sesama Asia saja mestinya kita bisa. Karena tahun 80-an Korea Selatan itu compang-camping, kita juga tidak jauh beda, tapi sekarang kita ditinggal jauh oleh Korea Selatan. Cina tahun 79 baru membuka diri dari tirai bambu, sekarang dia superpower. Indonesia masih gini-gini saja. Mungkin karena kita terus bicara nilai terus. Kapan bicara teknologi, kapan bicara bagaimana manusia unggul gitu loh. Maka bela negara sebenarnya berbicara tentang manusia unggul. Berbicara masalah apa yang kita harus kuasai. Nah, bicara masalah bagaimana kita menciptakan. Itu sebenarnya bela negara abad 21. Jangan nilai-nilai, bukan berarti saya kontra nilai, tidak sama sekali. Tapi kita membuat satu transformasi yang konkret. Jangan abstrak terus kita bicara. Itu sesungguhnya pesan yang mau saya sampaikan malam ini. Bagaimana pentingnya bela negara. Maka esensi bela negara, Ibu dan Bapak sekalian, pertama, kita harus kenali apa yang harus kita bela dan kenapa kita harus bela. Yang kita bela adalah harga diri. Bangsa Indonesia itu menyangkut harga diri. Kita jangan menjadi bangsa yang paranoid. Kita bela negara kalau nanti kita diserang. Ini karakter pecundang. Jadilah karakter the winner. Karakter pemenang. Maka bela negara adalah bagaimana kita mentransformasikan cara pandang menjadi warga Kristen yang punya karakter the winner. Jangan ngeluh terus, tetapi bagaimana
Di saat orang mengeluh, kita menemukan opportunities. That is bela negara. Sikap patriotisme, berani, pantang menyerah, tidak hanya dalam konteks seperti yang difahami teman-teman di Kementerian Pertahanan atau TNI, tetapi berani mengambil keputusan, kokoh pada pendirian kalau itu benar dan laksanakan. Itu sesungguhnya yang dimaksud bela negara. Dan sebagai warga negara, sebagai warga Kristen, nasionalisme kita harus lebih menonjol daripada semua kelompok yang lain. Dan kita harus punya motivasi yang kuat. Bagaimana Indonesia maju 2045 itu, kita ikut mempunyai peran dan kontribusi. Nah, maka konteks bela negara abad 21 ingin yang saya sampaikan. Pertama, mari kita lihat apa yang kita bela tadi. Ini properti kita. Ibarat kita punya rumah, maka kita harus jaga rumah itu jangan sampai ada yang rusak atau merusak properti kita. Bagaimana rumah kita menjadi tempat yang nyaman. Nah, dalam konteks keindonesiaan, Indonesia terdiri atas 17.504 pulau. Ini adalah properti kita sebagai masyarakat Kristen. Ada 1.340 suku bangsa, 718 bahasa daerah. Inilah kekayaan kultur, kekayaan etnik, dan ada 6 agama, salah satunya kita. Dan lebih dari 270 juta penduduk hari ini, maka esensinya adalah merawat keberagaman adalah hal yang fundamental. Tetapi ini tidak gampang. Hari-hari ini kita lihat kondisi keharmonisan suku bangsa sebagai sesama bangsa sangat memprihatinkan. Tetapi kita jangan tangisi itu, mari kita lakukan usaha yang serius. Terus-menerus dan sadari bahwa ada kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang terus berjuang untuk menghancurkan, memecah belah bangsa. Nah, yang kedua yang harus kita paham, bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sejak awal memang beragam, bineka. Tidak bisa diubah atau dipaksakan untuk menyangkali keberagaman bangsa Indonesia, kebinekaan. Ini tidak siapapun, apalagi generasi sekarang yang tidak pernah punya andil di dalam pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia, tiba-tiba tampil sebagai pahlawan kesiangan. Kita harus hadapi. Keberagaman ini tidak bisa dipaksakan atau bahkan dihilangkan menjadi bangsa yang homogen. Tidak akan pernah bisa. Kalau ada yang paksakan, resikonya sangat fatal dan cost-nya sangat mahal. Nah, orang atau kelompok yang ingin memaksakan untuk mengubah karakteristik Indonesia dalam kebinekaan, itu niatnya sudah pasti untuk menghancurkan Indonesia. Kita tidak boleh menutup mata. Dalam kaitan dengan bela negara, saya mengutip beberapa penekanan Presiden Joko Widodo. Beliau mengatakan begini, sadari bahwa perubahan terjadi sangat cepat. Maka kita umat Kristen harus sadar ini. Kita baru ngomong sekarang aja di PKRC malam ini. Sudah sekian banyak aspek yang berkembang. Itu bukti bahwa betul kata Presiden, sadari bahwa perubahan terjadi sangat cepat, maka kita jangan tinggal diam. Dalam konteks kebangsaan kenegaraan, abad 21 ini memunculkan satu kondisi bahwa bukan lagi negara besar mengalahkan negara kecil. Itu dulu. Tetapi siapa yang cepat akan mengalahkan siapa yang lambat. Maka kalau umat Kristen melihat dirinya, Pak, kita kan minoritas, Pak.
nggak usah ragu. Kalau kita berlambat-lambat, udah minoritas, kita akan kalah dengan yang cepat. Tetapi justru di saat kita jadi minoritas, sadari perubahan yang begitu cepat, dan cepat ambil langkah untuk mengalahkan mereka yang lebih besar dari kita. Apa itu? Konkretnya ini abad Internet of Things, abad artificial intelligence, dan seterusnya. Kita dorong anak-anak kita, pemuda-pemuda kita di gereja, di kelompok-kelompok organisasi kita, supaya mereka unggul dalam bidang-bidang yang menjadi karakteristik abad 21. Kalau kita tidak sadar ini, kita tidak berbuat tentang hal-hal yang sekarang menjadi karakteristik abad 21, kita akan tertinggal. Nah, Indonesia Maju, saya kira ini bisa nanti dilihat, ini adalah visi 100 tahun Indonesia, tetapi yang saya ingin garis bawahi adalah dalam menuju Indonesia Maju 2045, kita ambil bagian untuk menghadirkan kader-kader yang mengisi Indonesia Emas mulai tahun 2030, 8 tahun lagi dari sekarang. Kesempatan emas untuk kita menampilkan kader-kader umat Kristen. Ini yang harus kita respon, jangan dengan retorika, jangan dengan menghayal, tetapi suatu yang nyata. Kita adalah keluarga besar MUKI yang harus menjadi pelopor pertama dan terutama di kelompok kita sendiri dulu masing-masing. Ini tantangan. Penduduk miskin lebih dari 10%. Kalau dinominalkan lebih dari 20 juta penduduk. Dari 20 juta penduduk ini, sekian persen adalah penduduk miskin yang statusnya adalah umat Kristen. Kalau kita bicara stunting di NTT, di Papua, lihat KTP-nya, itu umat Kristen. Dari Gemim, dari Gemit, dari GKS, itu kalau di NTT. Ya, ini tantangan. Padahal tiap hari atau tiap hari Minggu kita doa Bapa kami, hukum kasih. Tapi begitu keluar dari gereja, stunting ada sekian banyak. Middle income secara nasional hari ini kurang dari $4.000. Padahal untuk menuju negara maju minimal $12.000. Hampir 3 kali. It's a long way, tetapi menurut PricewaterhouseCoopers tahun 2045 Indonesia akan menjadi ekonomi besar dunia 4 atau 5 besar. Nah, apa mungkin ini, Pak? Mungkin kalau pertumbuhan ekonomi 5%, bahkan kalau lebih dipertahankan, ini sangat mungkin. Tapi ada faktor-faktor lain, korupsi dan sebagainya harus diberantas. Tantangan-tantangan keseluruhannya termasuk tantangan keamanan nasional ini tidak ringan. Inilah tantangan yang menghadang Indonesia Maju. Nah, maka impian Indonesia dari tahun sampai 2045 saya kira utamanya adalah manusia. Manusia Indonesia yang cerdas dan unggul. Lain-lain nanti bisa kita bicarakan, tapi pada malam hari ini untuk mengejar waktu yang dibatasi pada saya, kita bicara umat Kristen harus fokus dalam konteks bela negara, dalam konteks umat Kristen, manusia Kristen yang cerdas dan unggul. Hendaklah ini menjadi tema yang kita usung kapanpun. Nah, saya khusus bicara tentang pemuda. Secara statistik, kaum milenial ada sekitar 70 juta jiwa. Adiknya generasi Z itu ada lebih besar lagi, yang dalam 5-10 tahun mendatang mereka ini akan menempati posisi-posisi yang saya sekarang bicara pernah tempati, nah, atau yang ditempati oleh Pak Julianto Panjaitan dan sebagainya. Nah, maka bagi umat Kristen kita harus punya database milenial umat Kristen ada berapa,
adiknya ada berapa? Generasi Z. Bahkan generasi alfa umat Kristen ada berapa? Supaya mereka inilah yang kita perhatikan secara khusus untuk mempunyai umat-umat Kristen yang unggul. Nah, bagaimana masyarakat Kristen dalam bela negara? Ini penutup saya. Masyarakat Kristen adalah pemilik NKRI. Maka pertama kali, ibarat mau menyelamatkan orang yang lagi tenggelam, kita sendiri jangan sampai tidak bisa berenang. Karena itu kita harus majukan diri kita. Dan kalau kita bicara Indonesia Maju 2045, kita bicara generasi kita masing-masing. Generasi kita bersama. Maka di saat kita majukan diri kita, kita juga paralel memajukan generasi umat Kristen yang lebih muda, karena nanti mereka lah yang akan menggantikan kita, yang harus lebih baik, dan dari mereka lah yang akan memajukan bangsa Indonesia. Khusus bagi warga MUKI harus leading. Jangan membiasakan dalam segala hal itu pasif, nunggu siapa yang inisiatif. Budaya menjadi leading itu harus kita lakukan. Kalau tidak, kita hanya sebagai followers, pengikut. Tadi siang saya bicara dengan seorang pendeta, kami bicara tentang kepemimpinan transformatif. Kami bicara banyak hal, lalu ending dari diskusi kami tadi, apa yang kita harus perbuat, Pak, untuk Indonesia Timur. Dan kami sedang susun apa langkah-langkah, dan itu akan dikonkretkan, tidak dalam paperwork saja. Nah, terakhir, sebagai umat Kristen, kita jangan takabur, kita harus tetap rendah hati, maka teguh dalam iman, dan giat di dalam berkarya. Inilah bela negara yang konkret, apapun profesi kita. Kalau kita lakukan itu untuk hal yang baik, kita telah melaksanakan bela negara. Sebagai pendeta, dia berbicara untuk pertumbuhan jemaatnya, pertumbuhan, kemajuan warganya, keluarganya, itu bela negara. Sebagai umat dari tiap-tiap jemaat, apa yang menjadi peran ambil, itu sudah melakukan bela negara. Tanam pohon di pinggir sekeliling gereja, itu bela negara. Mengajak warga tanam sayur, nah, itu bela negara. Jadi tidak hanya selalu fisik seperti yang difahami oleh tentara. Seluruh bangsa Indonesia ketika melakukan hal untuk kepentingan umum yang baik, itu bela negara. Di dalam Kristen kita lebih dari masyarakat yang lain. Saya kira itu aja, dan saya berharap bisa mengantar diskusi, dan saya kembalikan kepada Pak Julianto. Terima kasih.